Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiada Rahmi dari Rombel Akuntansi A NIM 170. Di sini saya akan membahas pengantar sistem informasi dalam matkul Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang pertama kita membahas sejarah sistem informasi. Ada beberapa evolusi peranti keras komputer. NIS ini adalah komputer otomatis untuk universal yang dikembangkan pada tahun 1994 oleh John W. dan G. Rashford. Nah, komputer-komputer dahulu disebut dengan mainframe untuk memfokuskan satu tugas tunggal yang diminta oleh pengguna. Nah, dalam evolusi piranti keras komputer ini juga terdapat komputer-komputer kecil. Nah, disinilah terdapat skala sistem kecil pertama, disebut komputer mini. Dan ada juga yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro. Biasanya digunakan organisasi kecil dan penggunaannya secara individu. Lalu IBM memperkenalkan komputernya, mikronya yang disebut PC atau yang disebut personal komputer. Diadopsi secara universal. Nah, di dalam evolusi piranti komputer ini juga terdapat hukum Moore. Nah, hukum Moore ini dicetuskan oleh Gordon Moore, yang artinya kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Tapi teori ini pada masanya tidak efektif dan ditantang oleh para ilmuwan lainnya. Nah, di dalam evolusi komputer ini juga terdapat pengantar arsitektur komputer. Nah, dalam sebuah komputer intinya itu terdapat prosesor. Nah, prosesor ini dikendalikan oleh Windows XP pada masa itu. Nah, prosesor ini mampu mengelola alat input dan output dan penyimpanan data dan serta operasi atas data lainnya. Adapun akses lainnya seperti CPU dan RAM. Nah, CPU dan RAM itu biasanya sebagai alat untuk memasukkan flash disk atau kabel data lainnya yang terdapat di komputer pada masa itu. Nah, di dalam evolusi komputer ini juga terdapat pengantar arsitektur komunikasi. Nah, yang dimaksudnya itu perantara antara komputer dan komunikasi. Dan pada masa itu penggunaan modem adalah sangat penting. Dan penggunaan modem itu sebuah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dan dari sebuah komputer. Nah, di dalam sejarah sistem informasi ini bukan hanya evolusi piranti keras untuk komputer saja, tetapi evolusi di bidang aplikasi komputernya juga ada. Nah, yang pertama ada 2 sistem fisik dan sistem virtual. Kalau sistem fisik itu terdiri dari sumber daya yang berwujud. Nah, contohnya seperti bahan baku, karyawan, mesin, uang, pokoknya barang yang berwujud itu sistem fisik. Nah, sistem virtual ini terdiri dari informasi yang mewakili sistem fisik dan ini tidak berwujud dan kita juga tidak bisa melihat sistem tersebut. Nah, contohnya ruang persediaan berisi barang yang berwujud fisik. Nah, barangnya itu berwujud fisik. Nah, sedangkan file induk persediaan itu bersifat virtual. Nah, di dalam barang itu, nah, evolusi aplikasi komputer ini terdapat juga sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem ini biasanya digunakan perusahaan-perusahaan untuk mengelola transaksi-transaksi yang terdapat di perusahaan mereka. Nah, sistem berbasis komputer yang pertama yaitu EDP atau data elektronik atau pemrosesan data elektronik. Lalu berkembang lagi terdapat sistem informasi akuntansi mulai dikenal. Nah, dalam pemrosesan transaksi ini yang pertama kita menginput data-data transaksi, lalu data-data transaksi itu diproses dan menghasilkan output. Bisa dilihat di model sistem transaksi tersebut. Nah, di dalam lingkungan pasti terdapat sumber-sumber data dan informasi. Lalu sumber data dan informasi tersebut itu diinput, diproses menggunakan database, lalu menghasilkan output. Nah, output ini biasanya digunakan untuk pihak manajemen. Biasanya untuk dasar pengambilan keputusan atau kebutuhan-kebutuhan perusahaan atau pemecah masalah yang terdapat di perusahaan. Nah, di sini juga terdapat sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini sangatlah penting untuk perusahaan. Di sistem informasi manajemen ini, pengguna SIM biasanya terdiri dari entitas-entitas formal perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Nah, sistem informasi manajemen ini sangatlah penting untuk pihak manajemen untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di perusahaan atau mengambil keputusan yang terdapat di perusahaan.
Nah, sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan dua, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Nah, peranti lunak pembuat laporan ini menghasilkan dua, laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala itu laporan yang disediakan menurut sesuai jadwal. Nah, kalau laporan khusus bisa disebut laporan ad hoc atau laporan disediakan tidak menurut yang direncanakan, jadi seperti mendadak. Nah, model matematis ini juga menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi atas operasi perusahaan. Bisa dilihat di model sistem informasi manajemen yang terdapat di PPT itu. Nah, di dalam lingkungan pasti terdapat sumber-sumber data dan informasi lainnya yang digunakan untuk perusahaan. Lalu sumber data dan informasi itu diproses, lalu menghasilkan peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Nah, kedua ini digunakan untuk pihak pemecah masalah organisasi. Nah, di sini juga terdapat sistem kantor visual. Ini awal dari otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi kantor aplikasi tambahan lainnya. Meliputi surat elektronik atau disebut email, surat suara atau disebut voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, dan fax. Nah, sistem ini awalnya sederhana, bersifat administratif. Ini biasanya disebut sistem produktivitas pribadi. Melakukan aplikasi otomatisasi kantor untuk dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, seperti penggunaan konferensi video di saat rapat online atau di saat pandemi seperti ini. Jadi tidak secara langsung kita melakukan rapat di suatu kantor, tetapi kita bisa menggunakan sistem kantor visual. Yang terdapat juga sistem perencanaan sumber daya atau yang disebut ERP. Biasanya sistem ini juga sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, dilihat di PPT terdapat model sistem ERP ini. Nah, basis data rasional yang telah diproses itu menghasilkan sistem manajemen basis data rasional. Nah, menghasilkan lagi perangkat lunak pembuat laporan, model-model matematis, dan groupware. Nah, ketiga yang dihasilkan sistem manajemen basis data rasional ini juga menghasilkan laporan-laporan atau output-outputnya. Nah, yang pertama, peranti lunak pembuat laporan itu menghasilkan laporan berkualitas dan khusus. Dan model-model matematis juga menghasilkan output model-model matematis. Dan lalu groupware juga menghasilkan group output dari groupware. Nah, laporan ini dan output-output ini digunakan untuk pengguna DDS. Adapun basis data pengetahuan dan basis data multimediasional. Ini juga sama seperti alur dari basis data rasional yang tujuannya untuk pengguna DDS. Lalu kita membahas pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi manajemen ini adalah manajer. Terdapat tingkatan manajemen. Yang pertama, tingkatan perencanaan strategis. Yang kedua, tingkat kendali manajemen. Yang ketiga, tingkat kendali operasional. Nah, tingkat perencanaan strategis ini sangatlah penting dalam pembuatan keputusan yang mencakup keseluruhan perusahaan. Nah, yang kedua, tingkat kendali manajemen. Tingkat kendali manajemen ini manajer biasanya melaksanakan rencana-rencana yang telah ditentukan oleh tingkat perencanaan strategis agar sesuai dengan rencana tersebut. Nah, yang ketiga, tingkat kendali operasional. Di sini biasanya manajer yang mengelola operasi-operasi kegiatan-kegiatan yang di dalam perusahaan tersebut. Di dalam PPT tersebut terdapat tugas-tugas yang diampu umumnya oleh manajer, seperti merencanakan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian. Tetapi dalam porsinya tentunya berbeda-beda sesuai tingkat-tingkat manajemen tersebut. Seperti tingkat perencanaan strategis, ini lebih banyak melakukan tugas perencanaan, dan tingkat kendali manajemen lebih banyak melakukan tugas pengorganisasian. Nah, lalu tingkat kendali operasional lebih banyak melakukan tingkat pengawasannya di dalam operasi-operasi perusahaan tersebut. Adapun peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Di setiap perusahaan terdapat kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang harus diatasi, ataupun pembuatan keputusan-keputusan yang tepat untuk kelangsungan kehidupan perusahaan tersebut. Nah, selama proses pemecah masalah, manajer akan terlibat dalam mengambil keputusan. Tabel 1-2, peranan manajerial menurut Mansfield. Yang pertama, peranan internasional. Yang kedua, peranan informasional. Dan yang ketiga, peranan keputusan. Peranan internasional, ini figur pemimpin manajerial melakukan tugas seremonial, seperti memberikan tur ke fasilitas yang para tamu yang berkunjung. Dan peranan informasional
seperti monitor, manajer, terus mencari informasi yang berarti kinerja unitnya. Dan peranan keputusan seperti perusahaan manajer melakukan perbaikan yang permenan terhadap unit seperti mengubah struktur organisasi. Lalu di samping itu juga harus terdapat tahapan-tahapan pemecah permasalahan. Yang pertama, aktivitas intelijen. Nah, aktivitas intelijen ini mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Dan kedua, aktivitas perencanaan. Nah, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan yang terjadi di setiap tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan. Menilai pilihan-pilihan masa lalu.